menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Pak Ali, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak Budi. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching Pak ya. Bagaimana Pak? Sudah siap Pak? Siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Fuad. Oh, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer nih Pak. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Pak Budi. Iya. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Budi hari ini? Ya, untuk praktek coaching kemarin pasti saya nervous Pak, deg-degan gitu kan. Karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta ya. Nah, jadi karena itu kan harus sesuai Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semua untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetisi yang harus dilakukan Pak. Yaitu yang pertama kan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Budi masih kurang yakin di bagian apa ini? Kalau saya sih lebih di bagian present ya Pak. Karena kita kan harus hadir secara penuh gitu. Harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita jadi kurang aktif dan ini akan mengganggu kita dalam menanggapi coaching. Tentunya ini juga sulit akhirnya bagi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Pak Budi merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak dari coaching kali ini, apa yang harus dikembangkan? Ya, yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan nanti yang akan dihadapi oleh coach. Oh, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati Bapak nantinya apakah sudah sesuai dengan alur yang diharapkan untuk dalam present, apakah nantinya akan bisa biasa saja atau gimana, justru apakah nanti bisa meningkat dengan sangat baik. Silahkan nanti Pak ya untuk melakukan coaching untuk dilanjutkan nanti. Baik Pak, terima kasih Pak, semoga nanti bisa berjalan lancar. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Fuad, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Budi, alhamdulillah baik kabarnya Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Fuad. Selalu bahagia dan semangat ya hari ini ya. Iya Pak. Bagaimana keadaan kelas hari ini Pak? Gimana Pak ya? Ya gitulah Pak, sama kayak biasanya, tapi sebenarnya ini ada sedikit masalah Pak. Gitu. Apa yang menjadi masalahnya?
Jadi gini Pak ya, saya ini kan rata-rata mengajar di jam rawan Pak ya. Biasalah Pak ngajar pada jam-jam terakhir. Ya. Jadi ada beberapa murid itu yang kurang fokus gitu Pak dan kurang konsentrasi di kelas. Biasalah Pak, kelas di jam terakhir ini kan anak-anak sudah capek, lelah, ngantuk gitu. Nah itulah kira-kira masalahnya Pak. Oh gitu masalahnya. Nah sepertinya ini masalah harus segera dicarikan solusinya Pak ya. Ya benar sekali Pak Budi. Karena mengajar di jam terakhir ini kan butuh perhatian yang ekstra gitu Pak. Hal ini juga kadang membuat saya itu pusing akhir-akhir ini Pak. Begitulah Pak. Nah kira-kira apa tujuan Bapak terkait masalah ini? Oke, jadi tujuan saya itu sebenarnya terkait masalah ini Pak. Saya sebenarnya ingin membicarakan bagaimana sih caranya agar saya ini dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid saya itu Pak. Oh ya baik. Jadi saya kira tujuannya sudah jelas Pak ya. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar murid-murid ya, terutama di jam-jam terakhir. Nah terkait masalah ini, saya bisa mendengarkan dulu nih informasi dari Bapak. Oke, jadi seperti biasa Pak ya, saya kan itu masuk kelas di jam terakhir nih. Ya. Saya tahu dan mengerti lah bagaimana kondisi anak-anak ya Pak ya. Pasti mereka itu lelah, capek, ada apa namanya ngantuk gitu kan. Bahkan pada saat saya masuk kelas itu mereka bilang jam kos aja ya Pak gitu. Padahal kan saya sudah juga punya kepentingan terkait materi yang harus saya sampaikan kepada mereka. Nggak mungkin kan jam kos melulu nanti apa yang mereka dapatkan di kelas gitu Pak. Nah biasanya kan Pak apa namanya saya masuk itu kan saya memperjelas dulu nih instruksi apa yang ingin saya lakukan selama jam pelajaran gitu Pak. Misalnya materi, terus apa yang mereka kerjakan gitu. Biasanya juga di awal itu saya mengajak mereka itu untuk membicarakan hal-hal yang lagi tren gitu Pak, supaya mereka itu apa namanya lebih tertarik, lebih perhatian gitu untuk belajar Pak. Oh ya, jadi itu dilakukan sebelum Pak Kuat masuk pelajaran ya. Ya betul Pak. Karena namanya anak-anak kan Pak ya, kalau langsung belajar itu gimana gitu Pak. Mereka ini enggan gitu Pak. Jadi melalui cerita dan sharing mengenai hal-hal yang menarik gitu Pak, yang lagi tren itu saya berharap mereka itu bisa konsentrasi itu Pak, menimbulkan motivasi mereka untuk belajar. Karena saya pernah coba ya Pak, begitu masuk kelas nih langsung belajar gitu. Mereka itu nunjukkan reaksi kurang fokus gitu Pak. Dan belajarnya itu kayak malas-malasan gitu. Selain itu juga biasanya saya tuh menerapkan pembelajaran secara kelompok gitu agar mereka aktif gitu, saling ngobrol apa namanya ada interaksi antar temennya gitu agar mereka bisa saling bekerja sama gitu Pak. Oh iya iya. Jadi artinya sebenarnya mereka dapat bekerja sama ya Pak. Iya Pak, jadi mereka itu bisa sebenarnya saling kolaborasi dengan temennya. Jadi melalui kelompok kecil itu Pak, mereka itu fokus menyelesaikan apa yang ada di dalam LKPD gitu Pak, yang sudah saya berikan kepada kelompok masing-masing. Terus kalau di pembelajaran itu biasanya saya ajak murid itu apa ya Pak untuk bermain games gitu, Iya, seperti kompetisi gitu agar apa namanya antar kelompok gitu Pak. bagus itu Pak. Iya sih Pak, menurut saya bagus tapi kok nggak tahu kenapa ya Pak, kok kayaknya itu masih apa namanya masih belum efektif gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Ya baik. Jadi saya dapat ngerti kondisi ini yang dialami oleh Pak Kuat nih ya. Iya ya. Begitulah Pak. Mungkin itulah tantangannya mengajar di jam-jam terakhir ya. Karena kondisi fisik anak-anak sudah lelah dengan rutinitas ya. Sudah mereka jalani dari pagi gitu kan. Jadi saat mereka belajar akhirnya kurang konsentrasi, kurang fokus. Bahkan mereka sebenarnya pengen kegiatan yang lainnya gitu kan. Selain dari belajar, misalnya minta jam kos seperti diceritakan oleh Pak
Kuat tadi gitu nah. Biasanya ini malah mereka ini maunya main game gitu ya Pak ya. Iya Pak, betul kayak gitu. Wah iya. Tapi sekarang coba kita telah Pak, reaksi apa yang terjadi dari murid, apakah dari perlakuan yang sudah Pak Kuat lakukan misalnya, mereka kira-kira menunjukkan respon seperti apa ketika Pak Kuat melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas Pak Kuat. Oke, baik Pak. Kalau ketika saya memberikan instruksi gitu Pak ya, mereka itu awalnya fokus mendengarkan gitu Pak. Tapi saya juga nggak tahu pasti Pak ya, apa mereka ini benar-benar mendengarkan gitu. Apakah instruksi yang saya instruksi saya ini mereka paham atau tidak ya? Karena setelahnya itu mereka itu ngobrol lagi Pak. Terus lebih tertarik dengan HP gitu Pak ya. Nah kalau untuk kerja kelompok nih Pak, ya sudah ada sih sebagian anak yang serius, tapi ada sebagian anak juga yang masih asik gitu dengan HP-nya itu Pak, asik-asik scroll HP ya. Mereka ini cenderung gimana Pak ya, pasif gitu dalam kegiatan belajar kelompoknya. Kalau diajak main game, ada sih anak yang antusias, tapi ada juga yang males-malesan gitu, ogah-ogahan gitu Pak. Iya Pak. Kemudian gimana? Ya, jadi saya kan bingung Pak ya. Saya sudah menerapkan pola pembelajaran yang bervariasi gitu menurut saya. Masih ada anak-anak itu kurang fokus gitu Pak, kurang konsentrasi gitu Pak. Gini Pak Kuat ya. Jadi saya kira Pak Kuat ini sudah melakukan berbagai usaha sebenarnya ya, untuk membuat murid lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Coba sekarang kita lihat tindakan apa yang dapat Pak Kuat lakukan, apa yang bisa untuk mengatasi masalah ini kira-kira. Oke, mungkin apa Pak ya? Mungkin saya akan coba untuk buat kegiatan yang lebih menantang gitu Pak, biar merekanya lebih termotivasi gitu Pak. Saya akan coba cari informasi di internet gitu atau di PMN gitu, tentang praktik baik yang pernah guru-guru lain terapkan gitu Pak. Dan saya juga coba untuk adopsi di kelas saya Pak. Saya akan coba cari referensi yang lainnya gitu. Saya akan coba cari kegiatan yang menantang agar anak ini merasa tertantang gitu untuk melakukannya gitu. Iya Pak. Nah kebetulan juga nih Pak ya, kan saya ini wali kelas Pak ya. Oh iya Pak. Mungkin nanti saya akan coba lah ngobrol dengan orang tuanya kayaknya Pak. Karena sebenarnya anak ini kan bukan hanya belajar di kelas saja yang kurang fokus gitu. Saya juga sudah terima laporan gitu dari guru-guru lain terkait anak-anak ini Pak ya. Saya akan coba minta bantuan ke orang tua gitu untuk dapat memberikan masukan dan nasihat kepada anaknya gitu Kak. Mungkin seperti itu sih Pak rencana saya. Wah mantap Pak Kuat, ini ide bagus nih, sangat bagus ya. Jadi karena menurut saya kita sebagai guru juga memang harus bersinergi dengan orang tua, dan siswa pasti punya latar belakang kenapa mereka berperilaku seperti itu. Ya benar sekali itu Pak. Nah sekarang mari kita lihat hasil tindakan yang akan Bapak lakukan. Bagaimana nantinya Bapak akan melakukan evaluasi atau refleksi dari keberhasilan tindakan atau teknik-teknik yang Bapak coba? Oke, gini Pak ya, tentu saja saya akan melakukan pemantauan ya Pak. Saya akan coba untuk pantau dulu. Setelah saya mencoba menerapkan metode pembelajaran tadi yang lebih menantang Pak dan menarik bagi anak-anak di kelas itu, saya mencoba untuk ngobrol dan sharing dengan orang tua mereka gitu Pak. Nantinya saya akan mencatat gitu perkembangan mereka itu seperti apa gitu. Saya juga akan mendiskusikannya dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas saya itu Pak.
Intinya saya akan gimana memantau perkembangan mereka gitu lah Pak. Pada kegiatan pembelajaran saya mungkin nah ini anak-anak ini biar apa namanya menjadi fokus gitu Pak. Saya apa namanya ingin mereka itu lebih fokus sama konsentrasi gitu dalam pembelajaran gitu Pak. Ya, ini sepertinya rencana yang sangat baik Pak Kuat. Nah, kira-kira kapan sekarang Bapak merasa lebih siap ya untuk menghadapi masalah ini ya? Alhamdulillah Pak, setelah kita ngobrol gitu Pak ya, saling sharing ini sekarang saya gimana merasa sudah siap gitu untuk mengatasi masalah saya tadi Pak. Tadinya saya ngerasanya pusing gitu Pak ya, kan mikir sendiri gitu, nggak ada temen ngobrol gitu. Tapi setelah kita ngobrol sharing gitu, saya dapat pencerahan nih Pak. Kedepannya saya akan lebih semangat lagi tentunya, apa namanya mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menantang gitu bagi murid saya. Jadi saya merasa lega gitu sekarang. Lebih yakin ya Pak? Iya. Saya juga merasa senang kita bisa berbicara hari ini gitu kan. Jika dianggap ini pembicaraan dapat membantu Pak Kuat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Pak hadapi. Nah, mudah-mudahan rencana yang telah Pak Kuat terapkan ini dapat menghasilkan satu perbaikan yang diharapkan untuk peningkatan fokus dan konsentrasi belajar murid-murid kelas. Dan saya juga selalu siap nantinya kalau Pak Kuat ingin ngobrol lagi demi perbaikan sekolah kita ya. Saya kira begitu Pak Kuat ya. Terima kasih nih Pak Budi ya untuk waktunya dan apa namanya sudah menyadarkan saya gitu Pak, dan memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak. Baik, sama-sama Pak Kuat. Ya, Pak Budi, kita beri aplaus dulu Pak ya. Ya, praktek coachingnya hari ini dengan Pak Kuat tadi sudah melakukan praktek yang sangat baik. Terlihat alur tirtanya itu sangat terlihat dari percakapan tadi Pak. Saya lihat ada apa tadi, tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah kelihatan tadi. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Kuat tadi Pak ya, dimana Bapak Budi tadi selaku coach, menurut Bapak apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi yaitu bagaimana kunci saya dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Budi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Pak Budi sampaikan bahwa ingin mengembangkan dan pada kompetensi presentnya hadiran penuh kan tadi Pak ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia dan praktek coaching ini memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coachingnya menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam mengenali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi, saya lihat tadi Bapak sebagai coachnya, dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Pak Ali. Nah, terima kasih Pak Budi tadi yang selaku coach ya, dimana Pak Kuat tadi selaku coachingnya atas praktek coachingnya hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching, akhirnya kata
akhir kata ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ali. Terima kasih.